Halo, baiklah saya akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang penilaian tes dan non-tes oleh kelompok 7 dengan rekan saya Aulia Rahmi, Mutia Intan Saleha, dan saya sendiri Veronica Silalahi. Baik, adapun daftar isi dari hasil diskusi kami itu yang pertama adalah pengertian penilaian tes, yang kedua ada fungsi penilaian tes, teknik penilaian tes, penggolongan tes, hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan tes, kriteria tes, lalu pengertian penilaian non-tes, fungsi penilaian non-tes, teknik penilaian non-tes, dan langkah-langkah penilaian non-tes. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penilaian tes. Nah, jadi tes adalah suatu alat pengumpul informasi yang bersifat lebih resmi bila dibandingkan alat-alat pengumpul informasi lainnya. Sedangkan penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar. Jadi, dari kedua pengertian tersebut kita mengambil kesimpulan, penilaian tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian, atau pengetahuan. Nah, dari pengertian penilaian tes itu kita bisa ngambil kesimpulan bahwa tes itu merupakan alat, tes itu harus direncanakan, dan tes itu berfungsi sebagai pengukur kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan peserta didik. Selanjutnya itu kita masuk ke fungsi penilaian tes. Nah, fungsi penilaian tes ada dua macam. Yang pertama itu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Nah, dalam hal ini, tes tersebut fungsinya itu mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran yang telah ditentukan gitu. Terus fungsi penilaian tes yang kedua itu sebagai alat mengukur keberhasilan program pengajaran. Nah, dalam hal ini tes tersebut fungsinya itu untuk kita mengetahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah dicapai. Seperti itu. Yang selanjutnya itu kita masuk ke teknik penilaian tes. Nah, teknik penilaian tes yang pertama itu adalah penilaian tertulis. Nah, tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada siswa itu dalam bentuk tulisan. Yang kedua itu ada tes lisan. Nah, tes lisan ini di mana teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya disampaikan dalam bentuk lisan. Jadi, si guru langsung mengucapkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya dan siswanya juga mengucapkan jawabannya secara spontan gitu. Yang ketiga ada tes perbuatan. Nah, ini merupakan tes yang dilakukan seperti melakukan praktikum gitu, cara melakukan tesnya. Yang selanjutnya itu kita masuk ke penggolongan tes. Nah, penggolongan tes dibagi-bagi menjadi yang pertama ada menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ini dibagi juga menjadi tes verbal. Tes verbal itu yaitu tes yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes tersebut. Tes verbal ini dibagi menjadi dua, ada tes lisan dan tes tulis. Tes lisan, tes yang diucapkan secara lisan langsung, dan tes tulis adalah tes yang soal-soalnya ditulis gitu. Yang kedua itu ada tes nonverbal. Nah, tes nonverbal ini yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tesnya. Jadi, tapi berupa gambar, berupa penugasan, atau yang lain sebagainya. Penggolongan tes yang kedua itu ada menurut tujuannya. Yang pertama itu tes bakat. Tes bakat ini tes yang digunakan untuk menyelidiki bakat seseorang. Yang kedua ada tes intelijensi, yaitu tes yang dilakukan untuk mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan peserta didik atau seseorang. Yang ketiga ada tes prestasi belajar untuk mengetahui hasil prestasi seorang murid. Yang keempat ada tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk menggali kelemahan atau problem yang dihadapi murid saat melakukan proses pembelajaran. Yang kelima itu ada tes sikap, yaitu tes yang dilakukan untuk menyelidiki sikap seorang murid terhadap suatu mata pelajaran, contohnya sikap terhadap pelajaran fisika seperti itu. Yang terakhir ada tes minat, yaitu tes yang dilakukan untuk menyelidiki minat seseorang murid. Selanjutnya penggolongan tes menurut pembuatannya dibagi menjadi dua, ada tes terstandar dan tes buatan guru. Nah, tes terstandar ini atau tes standar itu tes yang udah ditentukan dari pusat seperti itu. Yang kedua tes buatan guru, yaitu tes yang dibuat oleh guru itu sendiri untuk menyelidiki hasil belajar siswanya. Yang keempat itu menurut bentuk soalnya. Penggolongan tes menurut bentuk soalnya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada tes uraian atau essay test.
yang kedua tes objektif, yang ketiga tes benar salah, yang keempat pilihan ganda, yang kelima menjodohkan, dan yang terakhir jawaban singkat dan melengkapi. Selanjutnya kita masuk ke hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tes. Yang pertama itu mengamati dengan teliti cara yang ditempuh oleh tes dalam menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Yang kedua itu dalam mengamati testi yang sedang melaksanakan tugas tersebut, sebaiknya testi menyiapkan instrumen berupa lembaran penilaian yang di dalamnya itu kita udah cantumkan apa-apa saja yang ingin dinilai. Seperti itu. Yang ketiga itu jangan berbicara atau berbuat sesuatu hal yang dapat mengganggu fokus peserta didik yang sedang mengerjakan tugas tersebut. Lalu selanjutnya itu kita masuk ke tes dikatakan efektif bila evaluasi memenuhi kriteria. Yang pertama itu ada relevansi. Nah, maksud relevansi ini yaitu evaluasi tersebut relevan dengan materi yang untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada balance atau keseimbangan. Nah, jadi evaluasi seimbang dengan perencanaan yang dibuat dalam blueprint atau kisi-kisi. Maksudnya soal yang dikeluarkan itu sesuai dengan kisi-kisi yang sebelumnya udah kita kasih sama siswa gitu. Yang ketiga itu efisiensi, yaitu jumlah pertanyaan dan waktu seimbang, tidak terlalu banyak waktu atau juga tidak terlalu banyak soal dengan waktu yang sedikit, seperti itu. Yang keempat ada objektivitas. Objektivitas maksudnya itu orang lain menyetujui kebenaran tes tersebut. Yang selanjutnya ada spesifikasi, yaitu pelajaran harus mempunyai kekhususan untuk dites. Yang keenam itu ada tingkat kesukaran. Jadi setiap evaluasi memiliki tingkat kesukaran atau kemudahan tes. Jadi tes tersebut kita harus buat sesuai dengan kemampuan murid yang menjawab gitu. Yang terakhir ada penggolongan untuk murid yang baik dan yang kurang baik. Jadi dengan penggolongan tersebut kita bisa tahu perbedaan murid yang baik dan yang kurang baik setelah menjawab tes tersebut. Seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke penilaian non-tes. Yang pertama itu pengertian penilaian non-tes. Nah, penilaian non-tes adalah penilaian pengamatan perubahan tingkah laku yang berhubungan dengan apa yang didapat, diperbuat, atau dikerjakan oleh peserta didik dibandingkan dengan apa yang diketahui atau dipahaminya. Sedangkan menurut Hashim, penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan siswa secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada fungsi penilaian non-tes. Fungsi penilaian non-tes ada 5 bagian. Yang pertama itu alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua itu umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga, dalam menyusun laporan pengajuan belajar siswa kepada orang tuanya. Jadi dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi yang telah didapatnya. Yang keempat itu dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek kognitif tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik. Yang terakhir itu dapat memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang lain. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke teknik-teknik penilaian non-tes. Jadi teknik yang pertama itu adalah observasi atau pengamatan. Jadi observasi atau pengamatan ini adalah teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan ataupun tingkah laku. Adapun langkah-langkah menyusun observasi, yang pertama itu merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun panduan observasi, dan yang terakhir itu menyusun alat penilaian. Nah, ciri-ciri observasi itu yang pertama itu dilakukan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan terlebih dahulu. Yang kedua itu direncanakan secara sistematis. Yang keempat itu hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuan yang udah kita buat sebelumnya. Dan yang terakhir itu perlu diperiksa ketelitiannya. Teknik penilaian non-tes yang kedua itu adalah wawancara atau interview. Jadi, wawancara ini adalah suatu cara yang dilakukan secara lisan yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan informasi yang hendak kita gali. Adapun langkah-langkah penyusunan wawancara itu yang pertama perumusan tujuan, yang kedua perumusan kegiatan atau aspek-aspek yang dinilai, yang ketiga penyusunan kisi-kisi, yang keempat penyusunan pedoman wawancara, dan yang kelima itu lembar penilaian. Nah, ada 2 jenis wawancara yang dapat dipergunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama itu wawancara terpimpin. Jadi wawancara terpimpin ini maksudnya adalah si pembuat soal udah menyediakan jawaban-jawaban yang akan dipilih oleh responden. Sedangkan wawancara tidak terpimpin itu
Si responden atau narasumber bebas mengungkapkan jawaban dari soal-soal yang dibuat oleh si pembuat soal, seperti itu. Teknik penilaian non-tes yang berikutnya itu adalah angket atau kuesioner. Jadi angket ini merupakan alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, tetapi melalui tulisan. Nah, langkah-langkah menyusun angket itu, yang pertama merumuskan tujuan, yang kedua merumuskan kegiatan, yang ketiga menyusun langkah-langkah, yang keempat menyusun kisi-kisi, yang kelima menyusun panduan angket, dan yang keenam itu menyusun alat penelitian. Nah, macam-macam kuesioner dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ditinjau dari segi siapa yang menjawab. Nah, ada kuesioner langsung dan kuesioner tidak langsung. Sedangkan kalau ditinjau dari segi cara menjawabnya, ada kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka. Teknik penilaian non-tes yang keempat itu adalah catatan anekdot. Jadi catatan anekdot ini adalah catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian dalam situasi khusus. Jadi hal ini bisa menyangkut individu atau juga kelompok. Jadi catatan anekdot yang baik itu memiliki syarat-syarat objektif dan deskriptif. Teknik penilaian non-tes yang kelima itu adalah autobiografi. Nah, autobiografi ini adalah sebuah karangan pribadi seseorang atau siswa yang murni hasilnya dari dirinya sendiri tanpa dimasuki pikiran dari orang lain. Ini lebih menjurus tentang pengalaman hidup, cita-cita, atau yang lain sebagainya. Jadi autobiografi ini dalam pembuatannya itu dibagi ke dalam dua jenis, yang ada yang terstruktur dan tidak terstruktur. Lalu yang keenam itu sosiometri. Nah, sosiometri ini teknik yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menghubungkan atau interaksi sosial di antara murid. Jadi sosiometri juga dapat digunakan untuk memperbaiki hubungan insan antara anggota-anggota kelompok tertentu. Bisa untuk menentukan kelompok kerja ataupun meneliti kemampuan memimpin seseorang dalam kelompok tertentu untuk suatu kegiatan. Lalu yang selanjutnya adalah skala penilaian atau rating skala. Jadi skala penilaian atau rating skala ini adalah digunakan untuk mengetahui keterangan tentang proses pembelajaran, misalnya sikap peserta didik dalam mengikuti pelajaran matematika contohnya. Yang kedelapan itu adalah daftar cocok. Jadi maksudnya adalah suatu tes yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta didik dengan cara membubuhkan tanda cocok atau centang pada kolom yang telah disediakan. Yang terakhir itu adalah riwayat hidup. Jadi ini adalah salah satu teknik non-tes dengan menggunakan data pribadi seseorang sebagai bahan informasi penelitian. Selanjutnya itu kita masuk ke langkah-langkah pengembangan penilaian non-tes. Jadi ada 9 langkah. Yang pertama itu menentukan spesifikasi instrumen, yang kedua menulis instrumen, yang ketiga menentukan skala pengukuran, yang keempat menentukan penskoran, yang kelima menelaah instrumen, yang keenam melakukan uji coba, yang ketujuh menganalisis hasil uji coba, yang kedelapan melaksanakan pengukuran, dan yang terakhir menafsirkan hasil pengukuran. Baik, sekianlah hasil presentasi saya tentang penilaian tes dan non-tes. Mohon maaf jika saya ada pengucapan yang tidak berkenan di hati Anda sekalian.